Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di channel saya Dunia Kampung 8. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang proses penanaman kembali di ladang, guys. Jadi untuk pemanenan atau penanaman yang pertama kali, kita pemanenan atau penanaman kacang panjang, guys. Nah, di situ bapaknya sudah proses pembersihan untuk kacang panjangnya sudah mati, guys. Nah, jadi kalau tanaman yang sudah mati itu untuk proses yang kedua, proses penanaman atau proses perawatan tanaman yang lainnya. Jadi di sini sudah ada tanaman dua, guys, ya. Jadi sudah ada tanaman cabenya yang sudah mulai tinggi ini, guys. Jadi di situ bapaknya proses pembuangan untuk bekas-bekas dari tanaman kacang panjang yang sudah mati. Jadi agar supaya untuk tanaman cabenya ini terlihat dan agar supaya proses perawatan juga, guys, untuk tanaman cabenya. Jadi untuk bambu-bambunya ini kenapa kok gak dibuang? Jadi untuk bambunya ini masih berfungsi gak ya, guys? Fungsinya itu karena kita di sini sudah mulai proses penanaman kacang panjangnya. Nah, jadi untuk kacang panjangnya sudah dapat 4 harian lah, guys, kita proses penanamannya. Nah, jadi untuk bambunya ini jadi tidak kita buang ya, guys. Jadi kita gunakan kembali untuk nanti proses penalaran untuk kacang panjangnya. Tapi cuman belum kelihatan ya, guys, untuk tanaman kacang panjangnya, cuman tanaman cabenya doang yang bisa dilihat. Karena untuk kacang panjangnya itu masih kecil-kecil lah, guys, jadi tidak bisa terlihat jelas. Itu mulai proses pembersihan untuk bekas-bekas dari tanaman kacang panjangnya ya, guys. Jadi yang bambunya ada yang sudah mulai rusak itu diganti yang baru ya, guys, karena untuk penalarannya nanti itu agar supaya tidak rompe atau tidak rusak, guys, untuk bambunya. Jadi diganti yang baru atau yang masih kuat untuk bambunya gitu, guys. Itu untuk proses penanaman kembali di ladang, guys. Jadi kita di sini sudah mulai pertama kali penanaman kacang panjangnya yang sekarang ini sudah mulai mati. Jadi untuk keduanya kita akan merawat tanaman cabenya ini, guys. Nah, ini segar-segar sekali ya, guys, karena kita merawatnya itu maksimal sekali. Ini untuk tanaman cabenya. Dan di sini sudah ada tanaman kacang panjangnya sudah mulai semi ya, guys. Nah, itu kalian bisa lihat. Nah, yang kecil itu untuk tanaman kacang panjangnya. Kita spilkan lebih dekat lagi. Nah, ini untuk tanaman kacang panjangnya sudah mulai bersemi, guys. Jadi nah, ini ada 2. Terus banyak, guys, ya. Tapi cuman ini doang, tidak merata yang sudah mulai tumbuh, karena tumbuhnya itu ada yang bareng atau bersama, juga ada yang telat, lumayan telat gitu, guys, untuk tumbuhnya kacang panjangnya. Jadi kita tidak dibuang semua ya, guys, untuk bekas-bekas dari tanaman kacang panjangnya yang sudah mati ini. Jadi kita cuman membuang untuk tanamannya doang yang sudah mati ini. Jadi untuk bambunya kita biarkan untuk proses kita nanti perawatan atau penalaran dari kacang panjangnya ini, guys, karena kan sekarang ini kita mulai proses penanaman kacang panjangnya lagi. Jadi untuk bambunya kita dibiarkan aja ya, guys, karena kalau sudah mulai besar atau sudah mulai proses pruning atau penalaran dari kacang panjangnya itu, kita tidak repot-repot untuk mempersiapkan bambunya lagi, tapi cuman kita membuang bekas-bekas dari tanaman kacang panjang yang sudah mati itu, guys. Cukup mudah sekali ya, guys, kalau proses penanaman lagi di ladang itu. Cuman kita harus tahu caranya doang, guys. Caranya ya cukup mudah sih kalau menurut saya, cuman membuang bekas-bekasnya lalu proses penanaman
menunggu proses pertumbuhan dan lalu proses perawatan gitu doang. Cuman kalau yang masih pemula-pemula itu kan repot guys kalau tidak tahu caranya. Jadi agar supaya kalian mengerti, tonton terus video di Dunia Kampung guys ya, jangan di skip agar supaya kalian mengerti proses-proses penanaman dan juga proses perawatan, juga proses pemanenan dari tanaman-tanaman yang ada di kampung sini guys. Jadi untuk tanaman kacang panjangnya tadi ini guys, nah yang sudah mulai tumbuh ini sudah mulai berumuran 4 harian guys, mulai tanam ya, mulai tanam biji hingga tumbuh semi kayak gini ini sudah mulai berumuran kira-kira 4 harian itu guys. Nanti untuk proses mulai peruningan itu biasanya itu berumuran hampir 30 harian. Biasanya itu yang paling sering itu ya berumuran 25 hari itu sudah mulai proses peruningan guys untuk kacang panjangnya. Untuk tanaman cabenya ini kalau ini sudah mulai berumuran hampir 1 bulan guys ya, hampir lah 3 mingguan itu lah guys, 3 mingguan itu untuk tanaman cabenya ini. Jadi kita di satu ladang ini ditanami 2 tanaman guys untuk di tengah-tengah ladangnya ini. Tapi untuk kacang panjangnya yang sudah mulai mati itu proses penanaman yang pertama kali. Jadi untuk cabenya itu yang kedua kali. Nah, dan sekarang kita mulai proses penanaman untuk kacang panjangnya ini yang sudah mulai bersemi ini guys. Nah, di galang-galangannya itu ada tanaman terongnya guys. Nah, untuk terongnya ini alhamdulillah awet sekali ya guys. Pokoknya untuk tanaman terong ini kita cuma membutuhkan air doang dan pupuk itu untuk tanaman terongnya itu bisa kuat atau bisa bertumbuh lama guys. Pokoknya kuncinya yaitu tadi. Jadi di sini kan masih musim kemarau, jadi untuk perawatan tanaman yang ada di ladang itu harus dilakukan yang maksimal mungkin ya guys, agar supaya tanaman dan juga proses pemanenannya itu cepat dan tidak mengganggu dari tanaman lain. Nah, disitu bapaknya sudah mulai proses pembuangan dari kacang panjangnya ya guys. Jadi kan sudah mulai mati, jadi kita proses pembuangan, jangan dibiarkan terus guys, eman nanti untuk tanaman lainnya ini agar tidak mengganggu gitu guys. Jadi cuman gitu doang ya guys untuk kali ini proses akan penanaman dari ladang dan juga proses pembuangan tanaman yang sudah mulai mati. Cuman gitu doang guys dari saya untuk cara-cara proses penanaman lagi dari kacang panjangnya. Bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum.